sejumlah informasi menarik dari berbagai daerah yang akan disampaikan oleh jurnalis kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Seorang DPO kasus terorisme di Poso dilaporkan tewas dalam aksi pengejaran yang dilakukan oleh Satgas Madagoraya. Peristiwa ini terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Selasa 4 Januari, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, dengan tewasnya teroris tersebut, saat ini masih ada 3 orang DPO yang masih diburu Satgas Madagoraya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Palu, Ketut Suta di sana. Halo, Suta. Ya, halo Siska. Suta, bisa dijelaskan terkait dengan identitas DPO teroris yang tertembak mati oleh Satgas Madagoraya ini? Baik, Siska dan juga Tribuners, ya jadi benar sekali bahwa Satgas Madagoraya berhasil menembak mati satu DPO MIT teroris Poso itu di wilayah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, tepatnya di perkebunan Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, sekitar pukul 10.30 WITA. Adapun setelah jenazah diidentifikasi, dipastikan bahwa DPO tertembak itu adalah Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, yaitu berusia 27 tahun. Ia merupakan salah satu target operasi Satgas Madagoraya setelah sebelumnya ada 4 DPO tersisa yang dikejar oleh petugas, dan sekarang dipastikan masih tersisa 3 masih dalam pengejaran Satgas Madagoraya, Siska. Oke, Suta, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa dari tertembaknya DPO tersebut? Ya, jadi berdasarkan informasi yang terupdate yang bisa kami terima, yaitu melalui Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudi Sufahriyadi, menjelaskan kronologi penembakan itu awalnya terjadi kontak tembak pada pukul 6.30 WITA antara personel Satgas Madagoraya, yakni tim Sugili dan DPO MIT teroris Poso, di mana sebelumnya petugas saat melakukan penyisiran mendengar adanya suara gesekan di semak atau di ranting. Curiga dengan hal itu, dan saat diselidiki aparat melihat jelas sosok DPO tersebut, yakni Ahmad Panjang, sehingga personel memutuskan untuk melakukan penindakan dan terjadi kontak senjata sampai akhirnya DPO itu tewas pada pukul 10.30 WITA, Siska. Oke, berarti sudah dipastikan bahwa yang tertembak adalah teroris. Lalu bagaimana informasi selanjutnya terkait dengan jasad DPO tersebut dan akan dibawa kemana? Iya, Siska, jadi selanjutnya jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulteng yang ada di Kota Palu untuk dilakukan otopsi. Jenazah dibawa menggunakan mobil ambulans Polres Parigi Motong untuk menuju Kota Palu sore tadi. Dan untuk pemakamannya sendiri akan ditentukan setelah hasil otopsi keluar, Siska. Oke, apakah ada barang bukti yang diamankan oleh petugas saat kejadian? Ya, jadi selain DPO tersebut juga sejumlah barang bukti turut diamankan, yaitu diantaranya ada baju 2 pasang, celana panjang, kemudian jaket parang 1 buah, kemudian ada kaos kaki, terpal besar dan terpal kecil, panci, hemhok, senter kepala, baterai besar itu berjumlah 13 buah, kemudian ada juga baterai kecil sebanyak 2 buah, garam, penyedap rasa, kopi, beras, gelas plastik, wadah plastik, tali timbang, rangsel, selimut, centong, jam tangan, sendok makan, betadin, gunting, hansaflas, gergaji, tongkat benang jahit, baterai HP Nokia, obat-obatan, korek api, cermin, kikir, lampu lilin, dan uang sejumlah 220.000, kemudian botol bubuk mesiu, dan juga diamankan 1 buah bom, Siska. Oke, baik. Tribuners, terkait dengan peristiwa ini, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudi Sufahriyadi. Hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Januari, jam 10.30 tadi, kita Desa Dolago, Desa Dolago Parigi Selatan, telah tertembak ya, DPO MIT atas nama Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang. Dia tertembak di kebun, ya kan? Ketika sebenarnya ada harusnya berdua, karena mereka tidak pernah sendiri biasanya. Harusnya berdua, tapi tertembak 1. Barang buktinya sudah ada. Himbauan sudah berkali-kali kita sampaikan, rekan-rekan sudah dengar semua. Sejak Ali Kalora tertembak,
saya sudah mengimbau kalau bisa menyerahkan diri. Jenazah dikirim ke Palu, segera kita visum. Barang bukti sudah ada, tertulis semua di sini. Kita akan lanjutkan pengejaran dan penangkapan terhadap 3 DPO lagi. Ya, saya lihatkan foto-fotonya. Yang tertembak kamar panjang, 4 DPO-nya, kita akan lakukan pengejaran dan penangkapan. Tapi kalau mereka mau menyerahkan diri, kita juga. Informasi selanjutnya Tribuners, kebakaran menghanguskan sebuah gudang mebel di Kelurahan Sumompo, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu 1 Januari dini hari. Muncul dugaan bahwa api berasal dari petasan atau kembang api yang dipasang oleh seorang anggota polisi. Hal ini disampaikan oleh pihak keluarga pemilik gudang tersebut. Terkait kabar ini, pihak kepolisian mengaku tengah melakukan pendalaman. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah bergabung bersama kami, jurnalis Tribun Manado, Fistel Mukuan. Halo, selamat sore Fistel. Ya, halo, selamat sore rekan Siska dan Tribuners. Fistel, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi kebakaran? Ya, dari hasil pantauan kami, memang sudah gudang mebel ini rata tanah, tidak ada bangunan yang tersisa. Dan di situ dapat kami lihat khususnya barang-barang yang harganya besar. Di situ ada 2 mobil. Dua mobil Daihatsu, yaitu Grand Max dan Verosa. Dan di situ juga ada 2 motor, yaitu Kawasaki KLX dan Honda GL. Selain itu juga ada banyak alat-alat serta sisa-sisa bahan mebel seperti kursi ukir yang sedikit tersisa setelah kebakaran. Namun memang masih porak-poranda karena masih sementara akan dilakukan penyelidikan oleh Polresta Manado karena ini masih wilayah Polresta Manado. Dan memang kalau tidak tertolong atau kalau ada angin bisa saja rumah korban juga terbakar. Itu di bagian bawah itu rumah korban, dan yang di atas ini yang terbakar bisa terdengar lihat itu yang terbakar itu hanya gudang mebel. Dan di bagian bawah itu rumah keluarga pemilik mebel. Dan menurut pengakuan keluarga, di gudang mebel terbakar ini ada salah satu anak angkat dari keluarga yang dia tidak mau tidur di rumah di bagian bawah karena di bawah itu panas, kata keluarga, sehingga dia hanya ingin tidur di gudang mebel yang juga selain itu ada televisi, sehingga anak lebih nyaman di situ. Dan di situ dia bebas buka karena katanya panas, jadi dia bisa membuka bajunya saat tidur. Dan memang anak itu hampir saja karena dia terbangun ketika apinya mulai panas. Itu pun dia melawan api yang sementara menyala. Namun keluarga menyampaikan puji Tuhan karena anak itu bisa selamat dari kebakaran tersebut. Nah, dan untuk saat ini memang sudah dipolis lain oleh pihak kepolisian Polresta Manado dan sudah ditutup seng bagian jalannya karena menurut juga keluarga kalau tidak tutup dengan seng ada beberapa warga atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil barang-barang yang bisa diambil. Demikian rekan Siska. Oke, Fistel, apakah sudah ada laporan terkait dengan kerugian dan juga bagaimana keterangan dari korban? Ya, untuk kerugian menurut korban kurang lebih 900 juta. Karena memang sudah banyak barang mebel seperti kursi dan sofa yang menurut keluarga sudah 90% siap. Tinggal akan dibawa ke toko, dan yang 2 mobil ini dan barang-barang lainnya. Karena di situ ada barang-barang mebel. Jadi dari kerugian hampir mencapai 900 juta. Dan tanggapan dari keluarga, mereka saat ini sudah berbesar hati dan mereka sudah menerima kejadian ini. Dan sebagaimana yang mereka sampaikan dari saksi-saksi, mereka mempunyai saksi bahwa kebakaran ini diduga akibat salah satu anggota polisi yang memasang petasan, sehingga ini petasan ini roboh. Kan ada yang petasan ke atas itu, kemudian dia roboh dan
mengenai rumah ini sehingga terjadinya kebakaran ini. Nah, dari keluarga berharap yang diduga pelaku ini, jika dia ada etikat baik, dia menghadap keluarga dan berbicara dengan baik-baik. Jika dia berbicara dengan baik kepada keluarga, mereka bisa mencabut laporan. Nah, untuk sekarang keluarga sudah melakukan laporan di Polresta Manado dan juga Polda Sulut karena ini terkait yang diduga anggota polisi, sehingga mereka melaporkan langsung di Propam Polda Sulut. Demikian, Siska. Oke, tadi disebutkan bahwa kebakaran diduga dipicu oleh ulah anggota polisi. Lalu tindakan dari Polda Sulut terkait dengan hal ini? Ya, kami sudah mengunjungi juga Polda Sulut dan Kabid Humas menyampaikan saat ini Polresta Manado masih melakukan penyelidikan kepada saksi-saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Selain itu juga dari Propam Polda Sulut sudah melakukan penyelidikan kepada anggota yang diduga. Dengan begitu, Kabid Humas Polda Sulut sampaikan jika terbukti kebenarannya yang dilakukan oleh salah satu oknum polisi ini, dari Polda Sulut akan ada sanksi untuk oknum ini. Namun saat ini masih dalam penyelidikan baik para saksi maupun oknum anggota polisi tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, kami tunggu terus update-nya dari Anda. Terima kasih laporannya, jurnalis Tribun Manado, Fistal Mukuan. Selamat bertugas kembali. Tribunas, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapal bermuatan semen dengan nama Lambung Damian Sejahtera 5 menabrak siring atau turap di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada Selasa 4 Januari. Hal ini pun menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Kejadian ini pun langsung disorot oleh Bupati Berau, Sri Juniarsi, yang kemudian meninjau langsung lokasi kecelakaan. Terkait kejadian ini, Sri Juniarsi meminta pemilik kapal untuk bertanggung jawab. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Kaltim, Renata Andini di sana. Halo, Renata. Ya, Renata, bisa mendengar suara kami? Ya, baik, Siska. Ya, Renata, bisa dijelaskan seperti apa kronologis peristiwa yang terjadi? Baik, Siska. Jadi tadi pagi, tepatnya pada pukul 10 siang, sebuah kapal bermuatan semen menabrak turap di tepian Jalan Ahmad Yani. Lokasi tersebut juga menjadi salah satu objek wisata Kabupaten Berau dan daerah pedagang kaki lima untuk berjualan. Menurut keterangan saksi, yaitu Bambang, kapal berwarna biru tersebut memang langsung menghantam turap seketika dan menyebabkan kerusakan yang sangat cukup parah. Bambang menjelaskan kapal tersebut menabrak dari bagian depan kapal dan tidak menyerempet di bagian turap tersebut. Seperti itu, Siska. Oke, Renata, lalu bisa dijelaskan bagian mana saja yang rusak akibat kejadian ini? Tentu saja bagian yang rusak yakni hanya turap dan masih pihak DPUPR masih melakukan pendalaman lagi bagian kerusakannya dan kurang lebih sepanjang 10 meter. Begitu, Siska. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari Bupati Berau yang meninjau langsung setelah peristiwa? Saat itu Bupati Berau Sri Juniarsi memang langsung melihat kondisi wilayah tersebut dan sempat sedikit kaget karena kerusakan sangat cukup parah, dan singkatnya beliau meminta untuk agar penanggung jawab kapal bisa bertanggung jawab secepat mungkin dan mengganti rugi. Setelah itu juga Bupati Sri Juniarsi meminta kepada kantor unit penyelenggara pelabuhan untuk mempertemukan antara pemilik kapal dan Pemkab Berau, seperti itu. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari pihak PUPR mengenai kejadian ini? Kepala Dinas PUPR sendiri, Taufan Majid, meminta ganti rugi tentu saja, dan juga meminta ganti rugi pembangunan tersebut harus sesuai dengan kajian pembangunan turap dan tidak boleh direkayasa. Pihaknya juga akan melihat langsung dan mendalami kasus dan akan melihat ke daerah wilayah bawah air untuk melihat kondisi kerusakan. Mereka juga saat ini tentu mengkhawatirkan wilayah tersebut jika tidak segera dilakukan pembenaran akan semakin parah dan menimbulkan longsor dan tentu saja tidak bisa menahan air sungai. Seperti itu, Siska. Oke, lalu siapa saja yang terlibat dalam kerugian ini?
Ya, selain Pemkab Berau, kerugian juga melibatkan 1 orang pedagang kaki lima yang berjualan di tepian Ahmad Yani. Pihaknya juga meminta ganti rugi kepada pemilik kapal dan juga meminta perhatian Pemkab. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Kaltim, Renata Andini. Selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kami masih punya sejumlah informasi lainnya. Kita jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kita ke informasi selanjutnya Tribuners. Dimulainya pembelajaran tatap muka atau PTM bagi siswa sekolah membawa angin segar bagi para pedagang seragam sekolah di Pasar Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Termasuk yang dialami oleh seorang pedagang bernama Tasmir yang sudah berjualan sejak 30 tahun silam. Tasmir mengaku dirinya kebanjiran order selama 2 hari berturut-turut sejak Sabtu 1 Januari 2022. Hal ini tentu membuat Tasmir merasa senang, terlebih selama pandemi berlangsung, stok seragam sekolah tak terjual.
Pasalnya, seluruh siswa menjalani kegiatan sekolah dari rumah sehingga tak membutuhkan seragam. Lalu, seperti apa kisah dari Tasmir ini? Jurnalis kami dari Watakota, Miftahul Munir, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, Munir. Halo. Munir, bisa dijelaskan ada berapa banyak seragam yang berhasil dijual oleh Tasmir? Baik, pedagang pasar Selipi khususnya seragam sekolah memang sejak Sabtu kemarin kebanjiran orderan pakaian seragam anak sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kemarin pada 2 hari kemarin itu Tasmir bisa menjual seragam sekolah dari SD, SMP, dan SMA itu sekira 500 sampai 1000 setel atau pasang seragam yang dijualnya. Begitu rekan Siska. Oke, lalu berapa harga setiap satu setelnya ini? Baik, memang harga satu setel pakaian sekolah ini bervariasi mulai dari harga 150.000 untuk anak SD, 200 untuk SMP, dan 250 untuk SMA. Belum lagi ditambah dengan atribut pramuka yang harganya di luar dari seragam sekolah. Begitu rekan Kak. Oke, lalu total keuntungan dari pedagang tersebut saat puncak pembelian seragam ada berapa jumlahnya? Baik, untuk total keuntungan selama 2 hari berjualan kemarin, Tamsir mengaku mendapat uang sekira 20 juta. Kemudian rencananya uang itu akan diputar lagi atau dibelikan lagi seragam sekolah untuk dijual kembali. Begitu rekan. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan Tasmir, penjual seragam sekolah di Pasar Selipi. Berikut tayangannya untuk Anda. Bahan naik. Sejak kapan pasti naik seragam itu? 1 September kalau nggak salah. Oh, 1 September. Naik berapa ribu Pak kemarin itu? Kita 5%. 5%-an. Pak, ini gimana Pak? Dengan berarti tanggapannya baik Pak ya terkait adanya rencana belajar 100%. Belajar masuk. Ya, kalau bagi kita pedagang ya alhamdulillah, bukan kita aja Pak. Jadi semuanya ini itu menyangkut semuanya. Tukang ojek, yang tukang makanan, semuanya berjalan ekonomi Pak. Kalau saya nih walaupun yang diuntungkan pakaian sekolah, tapi yang lain itu ikut naik juga Pak. Ikut merasakan. Mungkin nggak terlalu, tapi tetap ada. Baik, sampai sekarang Pak masih ramai atau pelan-pelan sudah mulai sedikit perdagangan untuk hari penjualan untuk hari ini? Iya, kalau otomatis sekarang udah mulai turun. Turun. Tapi kan kalau kemarin kan orang pas baru dapat kabar kan langsung kaget, langsung belanja. Nah, Sabtu, hari Minggu itu udah puncak karena besok mau tidak mau harus masuk anak sekolah harus pakai seragam. Sempat kehabisan stok Pak hari Minggu itu? Atau kenapa? Sempat kehabisan stok Pak pas saya jauh-jauh hari sudah stok. Jadi mungkin ada sekitar 1, 2, 3 item yang kosong. Seperti apa Pak? Nggak dijelaskan kan pramuka itu. Cuman rata-rata saya kan jauh-jauh hari sudah stok. 2000 sebelum Covid itu saya udah stok barang. Jadi pelan-pelan tambah terus. Jadi sekarang nih kalau saya beli sekarang di sana nggak bisa. Sekarang saya belanja nggak ada barangnya sana. Oh gitu. Baik. Itu dari puncaknya itu dari pagi udah ramai itu Pak ya? Dari pagi lah sampai malam. Sampai malam itu? Kemarin saya sampai jam 11 malam. 11 malam masih meladeni. Bukan, saya ngerti. Masih terkait dengan kegiatan PTM Tribuners, seluruh SD dan SMP di Kota Tangerang sudah menjalani kegiatan pembelajaran tatap muka 100%. Meski begitu, dalam pelaksanaannya diterapkan protokol kesehatan. Hal ini tentu untuk mencegah penularan virus corona. Selama PTM berlangsung, kantin belum diizinkan buka dengan alasan untuk menghindari kerumunan. Lalu, seperti apa pantauan kegiatan PTM di Kota Tangerang? Sudah ada jurnalis Tribun Jakarta, Ega Alfreda di sana. Halo Ega. Ya, halo Siska. Ega, bisa dijelaskan seperti apa situasi dan juga gambaran PTM 100% untuk jenjang SD dan SMP di Kota Tangerang? Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat dilaporkan dari Kota Tangerang bahwa pemerintah Kota Tangerang sudah melaksanakan PTM atau pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% siswanya sejak Senin 3 Januari 2022. Dalam pelaksanaannya terpantau saat itu kelas penuh dengan total sekira 44 siswa satu kelasnya, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti walaupun kelas penuh tapi satu mejanya tetap diberikan jarak sekitar 30-40 cm antar meja. Lalu kemudian
setiap kelas dan setiap siswanya diwajibkan untuk selalu menggunakan masker, juga dilarang saling meminjamkan pensil atau alat-alat tulis lainnya, lalu dilarang makan, juga dilarang menggunakan alat genggam lainnya dan saling bertukar barang antar sesama siswanya. Kemudian dalam satu kelas itu semuanya tidak ada jam istirahat, tidak ada juga kantin yang dibuka di setiap sekolahnya. Dan dari data yang didapatkan dari tribunjakarta.com, total ada sekitar 445 SD dan sekitar 204 sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Tangerang yang sejak kemarin sudah melaksanakan PTM dengan kapasitas 100% di setiap kelasnya. Begitu rekan Siska. Oke, lalu bagaimana skema PTM 100% di Kota Tangerang ini, Aga? Baik, diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Tangerang masih melakukan uji coba tahap pertama PTM dengan kapasitas 100%, dengan skema setiap kelasnya hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu, PTM 100% di kelasnya. Seperti contohnya, untuk hari Senin kelas 6 dan juga kelas 1, lalu hari Selasa untuk kelas 5 dan kelas 2, kemudian hari Rabu untuk kelas 4 dan kelas 3, dan hari Kamisnya kembali lagi untuk kelas 6 dan kelas 1, dan begitu terus sampai selama 1 pekan lamanya. Dan sisanya, jika tidak mendapatkan giliran untuk melakukan PTM 100%, siswa masih diwajibkan mengikuti pembelajaran melalui daring secara online, seperti saat pandemi COVID-19 awal-awal ini masih berlangsung. Lalu setiap kelasnya hanya melakukan pembelajaran selama 6 jam berturut-turut, hanya diselangi istirahat sekitar 20 menit atau 15 menit dan harus tetap berada di dalam kelas karena tidak boleh berkeliaran dan tidak boleh jajan di luar sekolah selama proses pembelajaran. Begitu, Siska. Oke, mengingat ini masih masa pandemi, lalu apa antisipasi lonjakan COVID-19? Apakah akan ada swab tes acak, Ega? Baik, dapat diketahui dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang bahwa hari ini, Selasa 4 Januari 2022, pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang melakukan swab PCR dan juga swab antigen secara acak kepada 1.300 guru atau tenaga pengajar yang berada di Kota Tangerang, baik itu untuk tingkat SD maupun tingkat SMP. Dari 1.300 guru tersebut, saat ini masih belum diketahui ada berapa guru dan tenaga pengajar yang diketahui positif COVID-19. Untuk nantinya bila diketahui ada guru yang dinyatakan positif COVID-19, maka akan dilakukan tracing secara mendalam di sekolah tempat ia mengajar. Juga bila didapatkan satu sekolah ada 5 guru atau beberapa siswa yang dinyatakan positif COVID-19, maka sekolah tersebut akan diberhentikan sementara melaksanakan PTM 100%, begitu, Siska. Oke, baik. Terkait dengan PTM 100% di Kota Tangerang, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah. Berikut tayangannya. Jadi hari ini pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan, semua sekolah negeri dan swasta sudah mulai melaksanakan kegiatan pendidikan tatap muka 100%. Ya, definisi 100% yang kita implementasi adalah kita bagi, kapasitas sekolahnya tetap kita kurangi, tapi kapasitas kelasnya sudah kita mulai 100%. Walaupun tadi kita lihat ke lapangan, masih ada ruang-ruang meja belajar yang kita bisa bikin berjarak. Ya, mudah-mudahan ini dalam rangka mengoptimalisasi pencegahan COVID-19 di ruang-ruang sekolah. Dan kita juga aktifkan kembali semua satgas-satgas COVID yang ada di kelas-kelas. Ya, jadi membantu pihak sekolah, membantu guru-guru, wali murid, dan juga kita memastikan semua yang sekolah sudah divaksin. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pelonggarannya apa saja Pak selain jumlah siswa yang ditambah Pak? Teknisnya seperti apa Pak? Ya, teknisnya tadi, jadi kita jadwal. Misalnya kalau untuk SD, hari Senin ini kelas 6 dan kelas 1. Besok misalnya kelas 5 dan kelas 2. Hari Rabunya kelas 3 dan kelas 4. Hari Kemisnya balik lagi kelas 6 dan kelas 1. SMP tadi hari ini semua kelas 9. Besok kelas 8, besok kelas 7. Jadi kapasitas sekolahnya yang kita kurangi. Ya. Nanti sisanya yang mereka nggak bersekolah, ya kan kayak misalnya besok kelas 6 nih sama kelas 1 ngapain? Besok mereka tetap daring. Begitu, sisanya tetap ngikutin daring, bergantian. Ya, jadi materi pembelajarannya semua tetap bisa diberikan dan mudah-mudahan
pembelajarannya bisa optimal begitu. Untuk kegiatan kantin sendiri Pak? Sementara untuk kantin di dalam sekolahan belum diberikan, belum diizinkan. Untuk kantin di orang-orang yang berdagang di luar sekolah, kita berharap mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga kebersihan, jaga kerumunan. Makanya nih anak-anak tidak diizinkan istirahat di luar kelas. Ke informasi terakhir Tribuners, Serikat Buruh di Kota Batam, Kepulauan Riau mendirikan posko keprihatinan upah di Taman Aspirasi. Posko ini dijaga oleh sejumlah orang selama 24 jam. Mereka dibagi menjadi 3 shift saat menjaga posko ini. Pendirian posko ini terkait dengan besaran UMK 2022. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Batam, Roma Olisianturi. Halo Roma. Halo Siska. Roma, bisa dijelaskan apa tujuan pendirian posko keprihatinan upah tersebut? Baik, terima kasih Siska. Jadi sejumlah serikat buruh di Kota Batam atau sejumlah aliansi menggelar posko keprihatinan upah di Taman Aspirasi Kota Batam, tepatnya di kawasan Batam Center, di mana mereka meminta, di mana hari ini merupakan hari ke-6 posko tersebut berdiri di Taman Aspirasi itu. Terdiri beberapa tenda yang ada di situ, di mana mereka meminta bahwasanya meminta keadilan kepada pemerintah untuk kembali menaikkan UMK 2022, begitu Siska. Oke, sudah 6 hari posko ini berdiri, lalu sampai kapan buruh akan tetap berada dalam posko tersebut? Baik Siska, jadi aksi ini, posko ini merupakan sebagai posko perlawanan terhadap gubernur agar bersedia kembali merevisi besaran UMK 2022 di Kota Batam, yang tadinya hanya naik 0,85%, mereka meminta bisa naik menjadi 5%. Jadi karena ini sebagai bentuk perlawanan kepada Gubernur Kepri, mereka akan melakukan tetap mendirikan posko tersebut sampai Gubernur Kepri bersedia kembali menemui sejumlah buruh dan membahas kembali perihal UMK 2022 dan meminta kenaikan hingga 5%. Mereka tidak peduli apakah sampai kapanpun gubernur mau menerima, menjumpai mereka, bahkan sampai 2023 pun mereka tetap melakukan aksi ini apabila gubernur memang tidak mau menemui mereka. Begitu, Risiska. Oke, Roma, bisa dijelaskan apa saja yang ada dalam tenda tersebut dan juga apa saja kegiatan dari para buruh? Baik Siska, jadi posko keprihatinan upah ini ada beberapa fasilitas di dalamnya, yakni toilet umum yang memang sudah ada di taman tersebut. Mereka mendirikan beberapa tenda dan sudah tersedia dengan listriknya. Selain itu mereka juga membuat dapur umum di mana mereka bisa memasak langsung kebutuhan mereka di situ. Selain itu bukan hanya duduk-duduk saja, sejumlah buruh juga melakukan berbagai kegiatan Siska, seperti melakukan podcast dengan kepala-kepala aliansi serikat pekerja di Kota Batam dengan mendiskusikan keterkaitan upah di masa sekarang. Kedepan mereka juga berencana akan mengundang narasumber-narasumber lainnya seperti Kepala Perwakilan Bank Indonesia mungkin untuk membahas terkait besaran upah UMK 2022 dengan kondisi perekonomian di Kota Batam yang memang semakin banyak harga-harga komoditas yang mengalami kenaikan harga. Begitu Siska. Oke, baik. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan perwakilan Serikat Buruh di Kota Batam. Berikut tayangannya. Ya, yang pertama kegiatan kita di sini adalah berkonsolidasi bersama aliansi SPSP yang ada di Kota Batam untuk membicarakan perjuangan upah pasca di SKK-nya UMK tahun 2022 yang nomor SK 1373 oleh Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad. Jadi kami di sini mengawal upah yang kemarin untuk tahun 2021 itu Gubernur melakukan kasasi setelah putusan
dari Ketut Tanjung Pinang dan Ketut Medan. Itu membutuhkan waktu yang agak lama. Oleh sebab itu kita mengawal, lalu kita bentuklah posko ini. Posko ini sebagai bentuk keprihatinan kita dan sebagai bentuk perlawanan kita terhadap rejim upah murah. Nah, kita di sini semuanya kawan-kawan dibagi jadi 3 shift, ada pagi, sore, dan malam. Itu kita bagi semua dari ketua-ketua PUK dan PK yang terdiri dari setiap shiftnya itu ada seperti supervisornya kalau di dalam pabrik, lalu ada anggotanya. Itu shift pagi, shift siang, dan shift sore dan shift malam. Nah, ini kita berharap dengan adanya posko ini, kawan-kawan buruh khususnya dari Kota Batam itu bisa melihat bahwasanya kondisi upah di Batam ini cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena kenaikan upah yang menggunakan PP 36 itu yang sebesar 0,85% atau 35.000 itu udah nggak sebanding sekarang dengan kondisi ekonomi yang ada sekarang. Nah, kondisi ekonomi sekarang ini sebagai contoh misalnya, yang tadinya harga telur itu 10 butir 15.000, sekarang udah mencapai 20.000. Ya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan serta vaksinasi. Saya Siska Mawaski pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!